Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wa barik wasallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, pagi hari ini bagaimana kamu kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan hidayah inayah dari Allah SWT. Masih daring materi hari ini, kita mempelajari materi kelas 10 yang waktu minggu yang lalu adalah debat. Kita masuk bab 7, yaitu materi biografi. Hari ini anak-anakku bisa memahami materi biografi. Tujuan pembelajaran hari ini anakku, kalian akan nanti diuraikan mengenai pengertian biografi, kemudian ciri-ciri teks biografi, manfaat teks biografi, fungsi biografi, jenis-jenis teks biografi, dan terakhir struktur teks biografi. Oke, sudah siap anak-anakku untuk memahami materi hari ini? Baiklah, kita mulai materi hari ini, yaitu memahami teks biografi bab 7 kelas 10 Meter Genap Bahasa Indonesia. Bersama saya, Pak Darto akan mengawali dan juga akan mengawal materi pada pagi hari ini. Anak-anakku, pada materi hari ini, yang pertama adalah pengertian teks biografi. Oke, biografi, tidak tahu biografi ya, jadi sebuah buku yang isinya menceritakan orang lain ya. Baiklah, yang pertama adalah biografi berasal dari bahasa Yunani bios, yang memiliki arti hidup, dan grafin yang berarti tulis. Biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalah ataupun kelebihannya yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Sekarang ciri-cirinya. Ada 3. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi, cerita yang ada faktanya. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga adalah cirinya memiliki struktur yang jelas, seperti nanti kita uraikan, tidak bervariasi karena memang mengungkapkan fakta yang dialami tokoh secara ilmiah yang ditulis tadi. Lanjutkan manfaat teks biografi. Yang pertama, ada 3 ini, mengenal kisah kehidupan seseorang untuk diketahui orang lain. Yang kedua, mendapatkan berbagai informasi seputar tokoh yang ditulis. Yang terpenting lagi adalah memberikan inspirasi dari pengalaman kisah hidup tokoh dalam biografi tersebut pada kita yang membacanya. Berikutnya adalah fungsi teks biografi. Ada 5 ini, perhatikan baik-baik. Yang pertama, menceritakan pengalaman hidup tokoh, diuraikan pengalaman hidupnya dalam buku tersebut. Yang kedua, memetik hikmah, keteladanan, dan kearifan tokoh yang dikisahkan, tentu tokoh yang sukses dan baik. Ya. Yang ketiga, sarana refleksi, umpan balik bagi pengalaman hidupnya untuk kita yang membacanya. Yang keempat, mendokumentasikan sejarah hidup tokoh. Yang kelima terakhir adalah melegitimasi atau membenarkan pemikiran-pemikiran tokoh yang diuraikan dalam buku tersebut. Berikutnya aku adalah jenis teks biografi. Ada 3. Kita uraikan yang pertama berdasarkan penulisannya. Yang pertama adalah autobiografi. Itu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya sendiri. Yang kedua biografi yang kita pelajari nanti, yang tadi saya uraikan, kisah satu tokoh yang mengarungi hidupnya yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua adalah berdasarkan isinya. Kalau tadi penulisannya, sekarang isinya. Ada 2, yaitu biografi perjalanan hidup. Berisi sebuah perjalanan hidup seorang tokoh yang dianggap mempunyai kesan. Tentu kesan yang positif. Tidak boleh biografi orang-orang yang memang mempunyai kesan negatif. Harus sukses dan seterusnya. Yang kedua, biografi perjalanan karir ini. Berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh dalam mencapai sebuah kesuksesan. Makanya akan menjadi panutan bagi kita. Berikutnya yang ketiga, terakhir adalah berdasarkan persoalan yang dibahas. Di dalam biografi itu ada biografi politik, ya kan, penulisannya hidupnya yang diuraikan adalah tokoh yang dilihat dari sudut pandang politik, yang ditulis berdasarkan riset, jadi penelitian dan pengamatan dari penulis untuk suatu tokoh dan akan ditulis. Yang kedua, biografi intelektual. Penulisannya cerita hidup tokoh dilihat dari sudut pandang intelektual, berdasarkan riset
dan penulisannya bergaya ilmiah. Ini kan mungkin berkaitan dengan sejarah pendidikan sampai kesuksesannya, berkaitan dengan biografi yang dialami oleh tokoh, berkaitan dengan pendidikan biasanya. Yang ketiga adalah biografi jurnalistik. Sebuah biografi yang penulisannya dari hasil wawancara dengan tokoh yang ditulis atau rujukan dari orang yang lain, tapi sebagai bahan pendukung cerita dalam teks biografi. Yang terakhir menurutku materi hari ini adalah struktur teks biografi. Ini menjadi materi tugas nanti, makanya diperhatikan baik-baik ya. Baik, yang pertama adalah orientasi, pembuka. Semua teks, baik itu teks yang diajarkan pada waktu yang lalu, itu semuanya teks itu adalah ada 3. Yang pertama pembuka, isi, penutup. Kita mulai orientasi. Apa isinya orientasi teks biografi itu? Yaitu bagian pengenalan tokoh yang ditulis dalam paragraf itu, karangan itu, biasanya awal tentang tokoh yang diceritakan. Seperti namanya, tempat, tanggal lahir, latar belakang keluarganya, riwayat pendidikan tokoh itu awal dari sebuah cerita biografi. Namanya orientasi. Jadi nanti kalau kalian membahas struktur teks biografi, itu lingkupnya ya seperti itu. Jadi awal cerita dari si tokoh itu. Saya ulang lagi, nama, tempat, tanggal lahir, riwayat hidup dalam keluarganya, berapa jumlah keluarganya, sampai pendidikan sang tokoh. Yang kedua, strukturnya adalah peristiwa dan masalah. Ini isi, sudah masuk isi. Yaitu bagian kejadian berisi tentang peristiwa atau yang kejadian yang pernah dialami dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Yaitu hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, mengharukan yang dialami tokoh dalam kehidupannya. Sekali lagi, ini berkaitan dengan isinya. Yang menarik, yang mengesankan, yang mengagumkan, maka tulislah dalam sebuah cerita tadi itu kita masuk strukturnya, masuk dalam struktur peristiwa dan masalah atau isi. Yang terakhir aku reorientasi, yaitu penutup. Isinya adalah pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Jadi pandangan berkaitan dengan yang ditulis tadi itu. Tapi ini bersifat opsional, boleh ditulis, boleh tidak oleh si pembuat biografi. Boleh kita berikan contoh berikut ini supaya nanti dalam mengerjakan soalnya mudah. Ini contoh biografi yang sudah diringkas. Nah, apa isi dari orientasi atau pembuka itu? Contoh yang saya tampilkan di sini adalah biografi dari Bapak B.J. Habibie. Kita mulai anak-anakku, perhatikan baik-baik. B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelarnya lengkap, cukup panjang sekali dan keren. Profesor Dr. Aing Dr. Ensmul Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Asri Hanun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Akbar, Ilham Akbar, dan Tarik Kemal. Ini orientasi. Tadi saya uraikan siapa tokoh, nama, tanggal lahirnya, dan keluarganya. Dilanjutkan bagian isi. Agak panjang ya, perhatikan baik-baik. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Hebatnya Habibie akhirnya menjadi Menteri Negara Ristek dan BPT selama 20 tahun. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Menjadi wakil presiden dan presiden yang RI yang ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, beliau terjadi referendum di Indonesia Timur Timur yang akhirnya sampai Timur Timur memisahkan dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat itu, Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang otonomi daerah, Undang-Undang partai politik, Undang-Undang tentang pemilu, Undang-Undang tentang susunan kedudukan DPR MPR. Ini isi dari biografi yang masuk dalam peristiwa dan masalah. Ini biografi singkat anakku. Berikutnya yang terakhir adalah reorientasi penutup ya. Setelah turun dari jabatan presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga sekitar tahun 2010. Ainun, ini istrinya, meninggal dunia karena kanker.
Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, ya Wibi membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Ini reorientasi. Oke. Demikian anakku materi pagi hari ini. Jangan lupa materi akan dibahas, diulas oleh guru kalian masing-masing. Dan jangan lupa mengerjakan tugas khususnya mengenai struktur teks biografi. Oke. Semangat anakku menjalani masa daring dan jangan lupa kita selalu berdoa mudah-mudahan kita dalam perlindungan Allah SWT. Demikian terima kasih anak-anakku pagi hari ini. Ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.